Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi atana bil wahidati bi fadli rabbina rabbun karim wa anta dzul bil azim fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'nillah wa anzur ilayya sayyidi min nadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen penguji Bapak Singgi Haryanto, Magister Teknik, Bapak Dedi Supriyadi, Magister Teknik, Bapak Ibnu Athaillah, Sarjana Teknik, dan Bapak Kaprodi Fakultas Teknik Sipil Universitas Wahidiyah, Bapak Solihan, Sarjana Teknik. Di sini saya atas nama Wahid Mustafa, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Wahidiyah, dengan nomor induk mahasiswa 1422010003 akan mengadakan seminar proposal yang mengambil tema penggunaan abu terbang fly ash untuk pembuatan batako berlubang atau hollow block yang bermutu dan ramah lingkungan, dengan dosen pembimbing Bapak Singgi Haryanto, Magister Teknik. Untuk pertama pendahuluan, telah kita ketahui bahwa penggunaan batu bara sebagai energi pada industri akhir-akhir ini menjadi pilihan yang paling diminati oleh para pengusaha karena di samping dapat menghemat biaya operasional juga ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan 4 besar dari negara penghasil batu bara terbanyak di dunia. Setelah Amerika Serikat, India, Amerika Serikat, dan China. Ini menurut data Indeks Mundi tahun 2018. Dan di Indonesia sendiri ini batu bara juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Kami ambil contoh di Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, yang dengan total kapasitas daya 4.600 MW. Karena bahan bakunya batu bara, maka juga meninggalkan sisa-sisa atau limbah dari proses pembakaran di PLTU tersebut. Limbah dari batu bara ini disebut fly ash atau abu terbang. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sianida mengungkapkan bahwa di negara lain limbah atau abu terbang ini banyak dimanfaatkan. Tapi di Indonesia limbah batu bara atau fly ash ini masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, dan ini bisa jadi masalah. Padahal di negara-negara lain seperti di Jepang, limbah batu bara ini dijadikan bahan konstruksi, bahan bendungan, bahan jalan, dan pemanfaatannya pun sangat masif dan bisa dimanfaatkan semua. Untuk hipotesis selanjutnya, yaitu proses solidifikasi membuat cemaran logam berat dalam abu batu bara akan menjadi stabil dengan mencampurkannya dengan material lain sehingga menjadi sesuatu yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan bisa memberikan manfaat yang lebih signifikan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah pemanfaatan abu batu bara sebagai bahan campuran bata beton berlubang atau hollow block dapat meminimasi atau mengurangi jumlah limbah dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam? Yang kedua, apakah kualitas hollow block yang dibuat dengan menggunakan campuran abu batu bara dari PLTU Paiton Probolinggo yang dijual di Tulungagung dan pasir dari Sungai Berantas, Kota Kediri maupun pasir dari Kabupaten Blitar tersebut bermutu sesuai dengan standar yang berlaku? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimisasi abu batu bara dengan memanfaatkan limbah tersebut untuk bahan campuran batako berlubang atau hollow block, sehingga mengurangi jumlah limbah yang terbentuk dan di sisi lain dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui kuat tekan dari hollow block yang dibuat dari campuran pasir yang berasal dari Sungai Berantas, Kota Kediri, dan pasir dari Kabupaten Blitar tersebut, serta fly ash dari PLTU Paiton Probolinggo yang dijual di Tulungagung. Manfaat penelitian. Apabila penelitian ini berhasil, maka diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu pertama, memberikan alternatif pemecahan masalah dalam hal penggunaan pengolahan limbah atau
limbah abu batu bara yang sekarang ini sudah menjadi masalah bagi industri. Kedua, produk hasil batako dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yang bermutu tinggi, aman bagi lingkungan. Yang ketiga, limbah abu batu bara dijadikan sebagai material pengganti atau campuran bahan bangunan hollow block dan untuk digunakan pada proyek pembangunan perumahan sederhana seperti rumah sederhana RS maupun rumah sangat sederhana RSS, atau juga pada proyek pembangunan gedung Universitas Muhammadiyah Kota Kediri. Ini digunakan untuk struktur bawah slab beton, pengganti bekisting pada balok-balok struktur bawah misalnya. Untuk tinjauan pustaka, menurut data dari BP Statistical Review of Energy 2004, Indonesia mempunyai cadangan batu bara terbesar kelima dunia setelah Amerika Serikat, Jerman, Afrika Selatan, dan Ukraina. Untuk pengelolaan limbah untuk tinjauan pustaka, menurut peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999, penghasil limbah B3 baik perorangan maupun badan usaha tidak boleh membuang limbah B3 yang dihasilkan tersebut secara langsung ke dalam media lingkungan, ke dalam tanah, air, atau udara tanpa pengolahan terlebih dahulu. Lalu, tinjauan pustaka selanjutnya yaitu semen batako atau beton berlubang. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu bata beton berlubang atau hollow block. Bahan untuk membentuk bata beton berlubang atau hollow block adalah pasir sebagai bahan pengisi yang banyak mengandung silika, semen Portland sebagai bahan pengikat, dan air untuk memudahkan bahan-bahan tersebut dapat tercampur dan bereaksi dengan sempurna. Ini menurut SNI 03034989 tentang persyaratan mutu bata beton berlubang. Yang dimaksud bata beton berlubang hollow block adalah bata beton yang mempunyai luas penampang lubang lebih dari 25% luas permukaan batanya dan volume lubangnya lebih dari 25% dari volume bata secara keseluruhan. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu semen Portland. Semen Portland ini mempunyai 5 senyawa penyusun utama dan sedikit senyawa lain sebagai tambahan. Kelima bahan tambahan penyusun tersebut adalah trikalsium silikat, dikalsium silikat disingkat C2S, trikalsium aluminat disingkat C3A, tetrakalsium aluminofemid disingkat C4AF, yang terakhir gipsum. Senyawa tersebut menjadi kristal-kristal yang saling mengikat atau mengunci ketika menjadi klinker. Komposisi trikalsium silikat dan dikalsium silikat adalah 70-80% dari berat semen dan merupakan bagian yang paling dominan memberikan sifat semen. Ini menurut Trimulyono tahun 2005. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu air. Air ini merupakan bahan beton yang sangat penting namun harganya paling murah. Air ini diperlukan untuk bereaksi dengan semen sehingga terjadi reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya proses pengerasan pada beton serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar mudah dikerjakan, dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air hanya diperlukan 25% dari berat semen saja. Selain itu, air juga digunakan untuk perawatan bentuk dengan cara pembasahan setelah dicor. Ini menurut Cokro Dimulyo 1996. Untuk metode penelitian, rancangan penelitian yang akan dilakukan dalam pemanfaatan abu batu bara untuk bahan bangunan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu dengan cara melakukan percobaan uji tekan di laboratorium milik Dinas PU Kabupaten Trenggalek. Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pengambilan data awal penelitian.
Pertama yaitu pengambilan data awal penelitian. Yang dimaksud dengan pengambilan data awal penelitian ini adalah untuk mengetahui bahan uji yang akan digunakan sebagai objek penelitian, yang tujuannya sebagai referensi atau pembanding dengan data yang diperoleh setelah dilakukan percobaan. Untuk itu, langkah yang dilakukan dalam pengambilan data awal ini adalah identifikasi kadar pasir Sungai Berantas Kota Kediri dan pasir dari Kabupaten Blitar. Ini adalah untuk identifikasi kemurnian. Jadi untuk identifikasi kadar kemurnian pasir dari kedua sampel tersebut. Untuk selanjutnya yaitu penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu ditentukan variabel yang akan digunakan, baik variabel independen maupun variabel dependen. Dalam urutan pembuatan bata beton berlubang adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan bahan, yaitu pembuatan bata beton berlubang dilakukan semua bahan yang akan digunakan disiapkan dahulu, seperti semen, pasir Sungai Berantas maupun pasir dari Blitar, lalu abu batubara dan air. Kemudian semua bahan-bahan tersebut dilakukan pembagian sesuai dengan variabel yang ditentukan, kemudian dicampur dengan merata. Ini adalah contoh gambar pasir dari Sungai Berantas maupun gambar dari fly ash ada apapun atau abu terbang. Selanjutnya yaitu pencetakan bata beton berlubang. Setelah tercampur dengan sempurna, kemudian dilakukan pencetakan dengan menggunakan alat cetakan atau press, atau juga bisa dilakukan dengan alat cetakan konvensional, yaitu alat cetak yang tanpa menggunakan mesin besar. Ini adalah contoh gambarnya. Untuk selanjutnya yaitu penyemaian bata beton berlubang. Jadi bata beton dari campuran batu bara yang telah dicetak kemudian diangin-anginkan selama lebih dari kurang lebih satu hari. Untuk memastikan bahwa bata beton berlubang tersebut telah kering dan tidak hancur bila diangkat atau dipindah. Selanjutnya yaitu pengawetan bata beton berlubang. Setelah pengeringan dianggap selesai, maka bata beton tersebut disimpan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari agar supaya penguapan dapat terjadi secara perlahan-lahan. Selanjutnya pengujian. Pengujian ini dilakukan terhadap kuat tekan bata beton berlubang sesuai dengan variabel yang digunakan. Untuk ruang lingkup penelitian, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada satu. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah abu batubara yang merupakan abu sisa pembakaran batubara di PLTU Python yang dijual di toko online di Tulungagung, dan pasir yang digunakan adalah pasir dari Sungai Berantas Kota Kediri dan pasir dari Kabupaten Blitar untuk pembanding. Semen yang digunakan adalah semen Gresik. Selanjutnya pengawetan produk bata berlubang dilakukan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari. Untuk selanjutnya perlakuan penyimpanan batu bata berlubang yang telah dicetak dilakukan pada ruangan terbuka yang tertutup dengan terpal. Untuk pengujian kuat tekan dengan metode yang berlaku SNI. Yang terakhir adalah lokasi penelitian. Pembuatan bata beton berlubang atau batako ini dilakukan pada salah satu industri di rumahan di Kota Kediri, Jawa Timur, maupun juga dilakukan secara mandiri oleh penulis. Sekian penjabaran dari seminar proposal dari kami. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.